Kita akan membahas materi tentang mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, ini pembahasan materinya. Yang pertama itu mengapa. Di sini berisi latar belakang mengapa kita harus mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampunya. Dapat kita baca di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi tentang kesulitan belajar. Kita dapat melihat definisinya kesulitan belajar. Pada intinya, kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampunya adalah kondisi peserta didik dalam proses belajar suatu mata pelajaran yang ditandai dengan adanya kendala-kendala yang muncul untuk mencapai suatu hasil belajar yang optimal dari suatu pelajaran. Selanjutnya kita akan membahas teori-teori yang mendukung. Yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme. Nah, di sini dijelaskan tentang teori belajar behaviorisme. Dapat dibaca. Ini aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua itu teori belajar konstruktivisme. Ini pengertian teori belajar konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pembahasan yang dapat kita baca di materi ini. Ini ada pendapat dari beberapa ahli, yaitu Piaget, Vygotsky, dan ini hakikat belajar menurut teori konstruktivisme. Dapat kita baca pada materi ini. Dan dalam upaya mengimplementasikan teori belajar konstruktivisme, Stifler mengajukan beberapa saran mengenai rancangan pembelajaran. Dapat kita baca pada slide ini. Nah, implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak. Ini menurut Pujiadi. Dapat kita baca pada slide berikut ini. Lalu selanjutnya tentang teori belajar kognitivisme. Katanya teori kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Materi penjelasan selanjutnya dapat dibaca. Dan ini pendapat beberapa ahli menurut teori kognitif dari Piaget. Ada beberapa tahap. Nah, ini implikasi teori pengembangan kognitif Piaget dan pembelajaran. Dapat kita baca pada materi ini. Dan ini pendapat dari Brunner. Penjelasannya dapat kita baca pada slide ini. Ini juga masih dari Brunner. Ini juga dari Brunner. Dan ini pendapat dari Ausubel mengenai teori kognitivisme. Dapat kita baca penjelasannya. Nah, ini ada pun aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, keterlibatan siswa secara aktif, yaitu amat dipentingkan. Terus untuk meningkatkan minat dan meningkatkan pretensi belajar, perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Lalu materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Lalu selanjutnya dapat dibaca. Nah, kita kembali lagi ke home. Nah, kita klik bagaimana. Di sini berisi langkah-langkah mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan mata pelajaran yang diampu. Yang pertama, prosedur dan teknik mengidentifikasi kesulitan belajar. Ini bisa dibaca materinya di sini. Ini juga. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Materinya dapat dibaca di sini. Ini juga. Nah, dan ini. Yang ketiga itu kriteria siswa mengalami kesulitan belajar. Nah, katanya terdapat 4 ukuran. Yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua kedudukan dalam kelompok,
Yang ketiga, tingkat pencapaian hasil belajar dibandingkan dengan potensi. Dan yang keempat, kepribadian. Ini dia penjelasan-penjelasannya. Nah, yang selanjutnya itu mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Nah, ini beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar dapat dibaca pada materi ini. Dan ini juga. Nah, selanjutnya kita memasuki langkah-langkah mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Langkah-langkah yang pertama, menandai siswa dalam satu kelas yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, meneliti nilai ulangan yang tercantum dan dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas. Yang ketiga, menganalisis hasil ulangan dengan melihat sifat kesalahan yang dibuat, lalu melakukan observasi pada siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Lalu mendapatkan kesan atau pendapat dari guru lain, terutama wali kelas dan guru pembimbing. Nah, kalau ini menurut Burton katanya. Kalau siswa mengalami kesulitan belajar, itu ditunjukkan oleh adanya kegagalan. Menurut dia bahwa siswa dikatakan gagal dalam belajar apabila A, B, C di sini dapat dibaca. Nah, kita kembali lagi ke home. Nah, sumber rujukan ini merupakan sumber dari materi yang telah kita bahas tadi. Ada dari buku dan ada dari website. Dapat dibaca. Nah, selanjutnya pernyataan. Jadi, materi ini merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber. Sumbernya dapat dibaca pada slide ini. Lalu, untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi saya di dnirmalasari.gmail.com atau di blog saya http://canvasalphabetblogspot.com atau Facebook yaitu Nirmalasari Dinar. Nah, kita telah membahas tentang materi mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran di AMPU. Oke, terima kasih banyak.